selaku korbannya atau sudah diperiksa Bang selaku korbannya? Atau Anda Jadi ini terlibat? anehnya. Ya faktanya Bang udah tersangka kok Bang. Iya. Kan udah tersangka Bang. Nggak bisa. Iya kan kita penegakan hukum aja Bang. Orang udah tersangka kok. Abang perapit aja kalau nggak senang. Itu aja Bang. Nah, kan Perapit emosi aja dia, Bang. Kalau nggak senang Bang. emosi. Kalau Abang bilang kami nggak dirugikan, perapit aja Bang. Kalau Abang jago Bang, udah gitu aja Bang. Cara-cara Omongan nih, kayak gini ngomong. dari Udah Bang, gitu aja lah Bang Repli. Nggak usah banyakan ngomong Bang. Bang, nggak usah banyakan ngomong. Kalau Abang pintar, perapit aja Bang. Gitu aja Bang. Lihat ya. Cara orang yang nggak ada otaknya ya begini. Ya, itu abang yang nggak ada Begitu otaknya. diajak ngomong Abang yang tidak ada otaknya, berargumentasi, Bang. Ya. dia marah sendiri. Abang yang tidak ada Makanya, otaknya, ya. Anda yang tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, kita akan melihat ya perdebatan Bung Refli Harun dan juga Lecumanan ya, yang dimana di sini terlihat sekali bahwasanya Lecumanan tak mampu menjawab pertanyaan dari Bung Refli Harun. Argumennya terlihat lemah. Karena kita bisa melihat ya, siapa sih Lecumanan ini dari Pradi Bersatu? Kenapa kok malah justru beliaulah yang melaporkan gitu ya, Pak Roy Suryo dan Bang Rismon, Dr. Tifa gitu. Karena kan sebenarnya yang mengefek langsung itu kan ke Pak Jokowinya. Lalu apa beliau itu apa gitu, sebagai apa? Dan itu tidak terjawab gitu ya. Dimana kita bisa melihat gugupnya Lecumanan, dan tentunya ini salah satu skak juga dari Bung Refli Harun. Dari sini juga kita bisa melihat ya betapa cerdasnya Bung Refli, dan juga kita bisa mendapatkan sesuatu dari Bung Refli Harun. Kita lihat teman-teman semua, ini makin seru soal ijazah palsu. Ini dia. Kita bicara soal proyek triliunan yang ditawarkan ke Bang Egy. Ya. Saya ingin tanya dulu ke Bung Lecu. Oke, sebelumnya Lecu. saya Nah teman-teman semua, nanti juga kita akan membahas ya soal WA dari Bung Egy Sujana yang katanya ditawarin proyek triliunan. Ngeri-ngeri sedap. Apakah benar itu dari Bung Egy? Kita lihat dulu. ingin klarifikasi soal yang S1 sama yang SMA. Nanti saya berikan kesempatan. Oke. Jadi gini, ini soal tadi. Karena ini tudingan yang nggak main-main. Ya. Proyek triliunan diberikan kepada Bung Egy Sujana oleh pihak Pak Jokowi setelah, kalau seandainya mau minta maaf, kasusnya selesai, dikasih proyek triliunan. Ini Anda sedang mengurus RJ, restoratif justice-nya untuk Bang Egy Sujana. Ada permohonan RJ 2 minggu yang lalu oleh Eli dan Neti, ya kan, melalui kuasa dari Bang Egy Sujana dan satu lagi DHL. Nah memang 2 minggu yang lalu sudah diajukan. Saya kemarin hari Minggu ditelepon sama 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu Tapi sudah sebentar, dimasukkan. sudah diajukan. Anda mendengar ini sudah kaget 2 dari minggu yang Bung Egy lalu. Sujana. Ya jadi teman-teman semua di sini ya, menurut Lecumanan itu dari kuasa hukum Bung Egy Sujana itu meminta untuk restoratif justice ya. Ya biar kasus ini selesai gitu ya, dengan saling memaafkan gitu. Nah tapi beda lagi dengan WA yang dikirimkan oleh Michael dan juga Bung Refli Harun, di mana di situ banyak ya pernyataan dari Bung Egy Sujana sampai mengatakan ada proyek besar triliunan yang akan diberikan kepada Pak Egy Sujana kalau mau meminta maaf gitu. Kaget tadi, ya apa yang disampaikan Michael itu ya kaget kita. Artinya ada permohonan RJ masuk, kemudian penyidik pada hari Minggu kemarin jam 8 pagi telepon saya. Salah satu penyidiknya namanya Joko, Ibda Joko, dari unit Kamnek. Menyampaikan kepada saya, Bang tolong Bang hari Senin datang gitu. Jadi kebetulan kemarin kan Senin kan hujan deras, banjir lagi saya daerah Pluit kan. Ya. Nah sehingga saya diwakilkanlah sama Adik Darmawan ke sana. Nah memang terkait dengan permohonan RJ dari Bang Egy Sujana dan DHL. Sama Hair Lubis. Nah akhirnya kemudian tadi saya ke sana. Nah saya bilang ya oke, kalau memang permohonan itu dari mereka ya kita nggak ada masalah. Anda pelapor, tapi Anda menekarkan ini, jadi Anda ragu. Saya jadi bingung gitu kan, apakah itu benar memang Bang Egy yang SMS WA langsung atau anaknya atau siapa gitu. Benar, tadi kalau dilihat nomornya kan, benar. Untuk mohon maaf ya, untuk keadaan Bang Egy sekarang tidak memungkinkan bisa mem-WA dengan begitu bagus rangkaian. Nah bentar dulu nih, jadi Lecumanan itu tidak percaya gitu ya, ragu gitu apakah benar itu yang WA adalah Bung Egy Sujana gitu, karena dianggap aneh sampai mengatakan seperti ada 2 kepribadian gitu ya. Kita lanjut.
Dan katanya menurut saya nih ya. Mohon maaf, tadi siang juga berbalasan WA dengan saya dengan kalimat yang sama bagusnya. Nah, berarti Jadi kalau tolong gitu jangan kan meremehkan seseorang. bukan. Berarti Bang Egy menurut saya ya memiliki dua kepribadian, yaitu ya nanti kita lihat aja kan gitu kan. Aduh, ini tuduhan yang gila ini. Karena ada permohonan RG, Bang. Gitu loh. Ada permohonan RG. Tapi sebenarnya ya ada persoalan serius loh dengan beliau ini. Dia itu kapasitasnya sebagai pelapor itu apa? Karena sehingga dia berhak memberikan RJ itu. Aneh loh sebenarnya. Kalau Pak Jokowi mau RJ itu boleh karena dia memang orang yang menganggap dirinya difitnah, ya kan, dicemarkan. Kalau dia apa? Dia masa yang disakiti itu adalah Pradi Bersatu, kan aneh kan? Sebenarnya laporan dia itu. Tapi Bang, faktanya ini dipanggil Bang itulah untuk dilakukan RG gitu loh. Makanya Ada kita permohonan bilang dari entertain dari tersangkanya, penegak Bang. hukum yang tidak netral, tidak independen. Jadi lucu. Beliau ini apa kerugiannya dengan pernyataannya Roy Suryo dan lain sebagainya? Masa Pradi Bersatu rugi, dirugikan dan lain sebagainya? Kecuali kalau Jokowi iya. Kalau Jokowi melaporkan pasal 310, 311 subjektivitas dia silakan. Tapi beliau ini kan Pradi Bersatu ya Anda? Pradi Bersatu Bang, betul Bang. Kerugian Anda apa? Kerugian kami ya karena ini Apa kan difitnah kerugiannya? terus. Perasaan- Memfitnah terus Bang, memfitnah Apa? seseorang. Ruginya apa? Di dalam laporan kami Pak Jokowi udah diperiksa Bang selaku Enggak, korbannya. saya tanya. Sudah diperiksa Anda Bang selaku apa? korbannya. Atau Anda Jadi ini terlibat anehnya. Ya faktanya Bang udah tersangka kok Bang. Ya udah tersangka Bang. Nggak bisa Iya kan kita kita penegakan persoalan. hukum aja Bang. Orang udah tersangka kok. Abang perapit aja kalau nggak senang. Itu. Itu aja Bang. Kan Perapit emosi aja dia, Bang kalau nggak senang Bang. Emosi. Kalau Abang bilang kami nggak dirugikan perapit aja Bang. Kalau Abang jago Bang udah gitu aja Bang. Udah Bang gitu aja lah Bang Repli. Nggak usah banyakan ngomong Bang. Bang nggak usah banyakan ngomong kalau Abang pintar perapit aja Bang. Gitu aja Bang. Lihat ya. Cara orang yang nggak ada otaknya ya begini. Nah, betul. Itu dia. Mantap bener nih kata-kata Bung Refli Harun. Nih lihat ya, cara orang nggak ada otaknya kayak gini nih. Ngomong Abang yang tidak ada otaknya, berargumentasi, Bang. Ya. Dia marah sendiri. Abang yang tidak ada Makanya, otaknya, ya. Anda yang tidak ada otaknya, Anda Bang, ada ya, otaknya. oke. Anda Kelihatan. tidak- Anda yang tidak ada Saudara-saudara otaknya, ya. sekalian, siapa yang nggak ada otaknya dia kan? Ya. Oke, ya. Sebentar. Selang. Lihatin teman-teman semua, lucu ya, kalah argumen ngamuk sendiri gitu kan. Apa pelan-pelan Bung Refli Harun mengatakan kerugian Anda apa? Nggak bisa ngejawab, malah suruh buktinya sudah tersangka Bang, silahkan perapit aja. Malah ngamuk guys ya. Aduh, dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Bung Refli Harun ini nonjok gini ya. Lihat orang kalau nggak ada otaknya kayak gini. Aduh. Keren banget Bung Refli Harun ini, keren banget, mantap ini, cadas. Saya kira Pradi Bersatu sebagai warga negara ya merasa bahwa ada pemutar balikan informasi sehingga memunculkan kegaduhan, informasi hoax yang disebar di masyarakat sehingga kita menjadi resah. Itu salah satu pertimbangan. Nah, lalu penyidik melakukan proses penyidikan. Bung Refli kan sudah paham betul ya. Iya, Sehingga tapi akhirnya nggak digelar bisa. jadi Dia tersangka. untuk Enggak, RJ maksud nggak bisa. saya. Dia nggak dirugikan apa-apa. Enggak, begini. Dia melaporkan delik yang umum. Karena itu Bang, nggak bisa pakai restoratif begini, justice. Bang. Anda kan juga orang hukum. Iya betul. Kita paham. Bang, tentu itu sudah dipilah dan dipilih, didalami oleh penyidik, digelar. Tunggu dulu. nggak paham aja. Adakah tidak? Saya paham sekali, Bang. Orang saya juga korban, Bang. Kan saya korban nih. Saya udah paham. Saya beda kasus sampai pengadilan. Yang saya katakan adalah kalau memang ada ketidakpuasan, lakukan upaya hukum pra peradilan di sana. Contoh, tapi Mas Roy tidak melakukan itu. Nah, ngapain kita tapi tahu? yang menarik, saya mau sebut. Tadi kita Anda bicara Bang bilang Egy, Anda kan? korban, tapi Anda kayak nggak tahu sistem hukum Indonesia aja. Begini. Allahu Bang, Akbar. Kita udah begini, paham Bang. semua lah di Nah, Republik ini. Maksud saya, gini. Kalau negara kita ini adil dan makmur, penegakan hukumnya bagus, nggak akan debat-debat seperti ini, Adinda. Iya, Bang. Mantap lagi tuh kata Bung Refli Harun ya, clear banget. Saya setuju sekali ada perbaikan. Maka kita bilang reformasi Polri kita setuju. Cuma tidak juga ujuk-ujuk semua kita generalisir. Itu maksud saya. Nah, sekarang begini. Kita bicara Bang Egy tadi. Kita bicara kasus ini. Iya betul. Adinda, gitu. Kan sekarang begini. Kami dari Pradi Bersatu, kebetulan saya anggota, beliau ini waketum, melaporkan, diproses,
lidik, sidik, TSK. Kan tidak boleh juga disalahkan beliau. Kalau nanti ternyata putusannya bebas, Bung Roy Suryo bisa melaporkan beliau balik. Kira-kira begitu. harus. Kan fair. Saya tanyakan, Fair. Anda laporkan pasal berapa? Beliau. Pasal berapa? Agak apa? Bukan saya. 50, Bang. Bukan Oke. saya pelapornya. Oke ya. Nah, 164. Mas Roy, bukan saya pelapor. 160 28 edu. Saya bukan pelapor, Mas Roy. Oke, iya. Menghasut. Oke, pasal 160 itu tentang penghasutan. Ancaman hukumnya 6 tahun. Pasal 28 ayat 2 itu ujaran kebencian 6 tahun. Dan itu pasal delik umum, pidana umum. Pidana umum itu anyone bisa melaporkannya. Karena itu ketika di restoratif justice lucu. Paham nggak logikanya? Ini logika yang nggak benar. Tapi saya jawab dulu, beliau kan punya kewenangan dengan pasal itu untuk melaporkan kan, Bang? Iya. Ah, iya, berarti Bukan tidak salah. kewenangan. Tidak salah kan? Bro, bukan kewenangan. Ya boleh, Tetapi berhak untuk warga melaporkan. negara berhak. Ah, boleh. Kalau kewenangan itu lembaga. Supaya semua paham. Iya. Emang apa salahnya dengan pasal itu lalu kemudian di Ya. restoratif justice? Itu harus harus dipahami. Nih ya, jangan diganggu ya. Oke. Jadi restoratif justice itu adalah seperti ada dua warga negara setidaknya bertengkar. Satu melaporkan, satu dilaporkan. Yang satu merasa difitnah, dicemarkan nama baiknya. Yang satu kemudian melaporkan akhirnya dia. Nah, karena dia dilaporkan, saya sebagai penegak hukum penyidik mengatakan, "Hei, kau dilaporkan dengan orang ini. Udahlah, kalian mau damai atau mau enggak? Atau mau terus? Kan terus capek kita sampai pengadilan dan lain sebagainya. Kalau kita bisa damaikan, kita damaikan. Oh ya, saya memaafkan dia. Saya memang merasa difitnah tapi saya sudah legowo." Itu yang namanya delik aduan. Makanya delik aduan itu sangat bergantung kepada siapa yang mengadukan pelapornya. Meskipun pasalnya kan bebas. Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, pasalnya harus pasal delik aduan. Misalnya 310 pasal pencemaran nama baik, 311 pasal fitnah, atau pasal 27A pencemaran nama baik dan melalui dokumen atau Nggak bisa informasi tiba-tiba elektronik. pasal penghasutan. Nggak bisa, itu delik umum. Nggak pasal maling misalnya, nggak bisa, itu delik umum. Contohnya pembunuhan Tadi aja, Bang, Bang. Dia coba, Bang bentar. Repli kan udah menjawab 160 itu siapapun bisa melaporkan. Itu kan sudah dijawab sama Bang Dia ini nggak paham ujungnya. Ya, saya mengatakan restoratif justice. Nggak Ya, bisa, kalau bro. restoratif itu ya yang kan? namanya mengentertain, itu intinya namanya penyidik penegakan meminta hukum. kami Ini ya, sama ada dengan- permohonan ya ada permohonan daripada tersangka ya kan, karena untuk memperhatikan kemanusiaan juga Ada waktu terkait melaporkan pasal penghasutan. Iya. ya saya melaporkan pasal Pasal yang tadi. Iya, pasal penghasutan itu delik umum. Nggak bisa delik Nggak aduan. bisa ada restoratif justice untuk delik Nah, umum. itu- Ketika kemudian di restoratif justice itu aneh. Bang Refli, tentu Gitu loh. itu menjadi kewenangan. Kok nggak maksud ya? Padahal udah jelas banget loh, clear banget Bang Refli Harun menjelaskan. Tapi teman-teman semua, ini menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Jadi paham kan kita akhirnya gitu loh. Memang keren cadas ini Bung Refli Harun ini. Kewenangan penyidik. Kenapa penyidik manggil beliau? Kenapa mau disampaikan? Ya itu maksud Itu sama saya. saja dan unequality before the law-nya itu. Ya. Ini melaporkan ya kan, Andi Aswan itu menyebarkan. Diterima laporan beliau. Diterima bukan pasal yang Sama. soal ijazah yang palsu itu, bukan. Dia pasal lain menyebarkan berita bohong. Iya, terhadap Bung Andi Tetapi kan. iya, Bung Andi tapi laporkan pasal juga. lain gitu loh. Lain, Maksudnya disitulah yang saya katakan unequality. Ini pasal yang nggak jelas kerugiannya apa, tempus deliktinya nggak jelas, locus deliktinya nggak jelas, kerugiannya bagaimana, tiba-tiba diterima. Itu persoalan kita, bro. Kenapa kemudian masuk pasal 160 Tapi KUHP, saya punya ini nih. pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 dan 35, itu semua untuk ditarget agar mereka ini bisa ditangkap at any time, Ya. bisa ditahan at any Ancaman time. hukuman Itu itu masalahnya, Oke. Bang karena Refli, ancamannya di atas 5 saya tahun paham, semua. Bang Refli. Anda Karena ini kan paham masih soal dalam itu. ranah administrasi. Penetapan tersangka. Jelas banget ya guys, jelas banget yang dijelaskan oleh Bung Refli Harun. Walaupun di sini Bang Rasman ya masih agak ngeyel juga gitu. Kalau Bung Lecumanan ya kayak nggak paham malahan ya justru ya. Nah teman-teman semua, di mana Bung Refli Harun itu sebenarnya keberatan gitu dengan apa pasal yang dimasukkan untuk RRT ini gitu loh. Maksudnya masalahnya apa, kok pasalnya apa gitu, beda dengan deliknya gitu, delik aduannya gitu. Nah sehingga lucu saja kalau akhirnya ada restoratif justice, nggak nyambung katanya.
Tapi kayaknya Bung Rasman masih ingin mencoba untuk menjelaskan gitu ya. Kita dengarkanlah. Langkah kenapa bisa diterima LP, bawa saja ke Prapit, itu paling fair. ya. Selalu ke Prapit terus. Itu selesai. Prapit aja udah lah, Bang. Aduh. Maksud saya, Bro, kita nggak ya. bisa mundur ke belakang Ya. cerita ini. Bro ya. Ah. Anda berpikir seolah-olah hidup kita ini normal, penegakan hukumnya normal. Bang Refli Ya kan? kenapa takut Bahwa kalau pra peradilan itu bahwa kan jalan Prapit- paling cepat udah. Prapit itu adalah institusi yang netral. Gini, ya. Orang Anda mau biasa fakta? bohong, ya. Anda mau fakta Tujuannya ya? aja, Bang Iya. Freddy. Prapit itu yang menang itu adalah ada seorang buronan yang dinyatakan sebagai DPO, Iya. menang Prapit. Oke? Iya. Tetapi orang-orang lain yang kritis terhadap pemerintahan, Tom Lembong misalnya, nggak akan menang. Padahal dapat abolisi dia. Ya Anda tahu nggak Tom Lembong akhirnya Tahu. dibebaskan kan? Iya. Prapit Tapi nggak menang kan? dia. Prapit nggak menang. Ya tapi Peggy Setiawan bebas bang. Bukan. Ah, Ya, itu salah satu contoh. Saya ingin mengatakan bahwa Anda seperti tidak tahu saja bahwa kondisi hukum kita ini Saya seolah-olah tahu, Anda berpikir Bang. normal. Oke, baik. Jadi biasanya orang selalu begitu. Ya, dikit Kalau dia Bang tidak Iman. mau Oke, berbicara baik. substansi, dia bicara Oke, baik. tentang prosedur. Oke, baik. Nanti Itu kita bicara soal persoalannya. hukum yang lain. Tapi sekarang saya Gini, berikan pada Mas Roy Suryo. jadi tadi begini, sekali lagi supaya jelas ya, saya tuh kalau bicara Paham banget ya. Kita tahu lah ya sekarang ya. Dan ini yang menjadi fokus daripada orang-orang yang kritis gitu. Dimana pihak dari penegakan hukum ini kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya. Kadang masuk angin gitu. Sehingga rakyat pun banyak yang akhirnya tidak percaya gitu. Kalau misalnya penegakan hukum di negara kita itu baik dan super hebat, super baik lah intinya ya. Benar-benar jujur, adil. Itu pasti tidak ada perdebatan yang seperti ini. Soal kasus ijazah pun yang katanya remeh-temeh itu bisa bertahun-tahun. Coba bayangkan teman-teman semua. Bagaimana dengan kasus yang besar-besar gitu. Bagaimana untuk penanganan korupsi yang sampai triliunan. Ijazah saja itu sampai bertahun-tahun gitu loh. Nah, dari segi mana rakyat harus percaya? Dari sudut pandang yang mana rakyat harus percaya dengan penegakan hukum kita? Sehingga Bung Refli Harun ya berkata seperti itu gitu loh. Kayak lo tidak tahu aja bagaimana hukum di Indonesia ini gitu loh, kurang lebih seperti itu. Ya itulah ya teman-teman semua, sedikit perdebatan Bung Refli Harun yang keren cadas. Kita lanjutkan di lain video. Sekian dari gue Freddy Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.